Di awal tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Harga melonjak drastis dari sebelumnya Rp14.000 menjadi lebih dari Rp22.000 per liter. Antrian panjang di minimarket hingga operasi pasar mewarnai situasi kala itu. Padahal Indonesia adalah produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Ironisnya, ketika masyarakat sulit memperoleh minyak goreng, ekspor CPO justru meningkat tajam. Investigasi pun dilakukan, hasilnya mencengangkan. Kelangkaan ini bukan murni karena produksi, melainkan akibat ulah mafia yang menyalurkan pasokan ke luar negeri demi meraup keuntungan lebih tinggi. Negara pun mengalami kerugian besar dan rakyat harus menanggung dampaknya. Menyikapi kegaduhan nasional tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung turun tangan pada pertengahan 2022. Jaksa Agung mengumumkan penetapan tersangka dari unsur pemerintah dan pengusaha. Di antara tersangka adalah pejabat di Kementerian Perdagangan serta sejumlah eksekutif dari perusahaan besar seperti PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musimas, dan PT Permata Hijau Group. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. 2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO, tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musimas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. 3 tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Modusnya adalah pemberian izin ekspor CPO dan turunnya dengan dokumen fiktif dan menyuap pejabat agar tetap mendapat kuota ekspor meskipun tidak memenuhi syarat. Negara dirugikan bukan hanya dari sisi kelangkaan, tapi juga dari pajak ekspor dan hak-hak rakyat yang diabaikan demi keuntungan pribadi. Kasus ini disebut sebagai korupsi berjamaah di sektor pangan yang dampaknya sangat luas. Setelah proses penyidikan dan persidangan berjalan, Kejaksaan Agung mulai melakukan langkah konkret
berupa penyitaan aset. Dari kasus minyak goreng ini tercatat salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari PT Wilmar Group saja Kejagung menyita uang sebesar 11,880 triliun rupiah. Dana ini diduga berasal dari keuntungan ilegal ekspor CPO dan hasil korupsi distribusi minyak goreng. Selain uang tunai, sejumlah aset penting seperti kapal pengangkut kontainer, properti, dan lahan perkebunan sawit juga dibekukan. Proses ini didukung oleh kerjasama lintas lembaga seperti KPPU, PPATK, dan Kemendak. Publik menyoroti keberanian Kejagung dalam menyeret korporasi besar ke meja hijau, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Langkah ini dianggap sebagai momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi pemerintah dan masyarakat bahwa sektor pangan tidak boleh dijadikan alat spekulasi. Banyak pihak mendorong agar segera dilakukan reformasi tata niaga CPO dan turunannya. Pemerintah mulai mengatur ulang sistem distribusi minyak goreng melalui program Minyak Kita, menetapkan harga eceran tertinggi dan memperketat izin ekspor berbasis cadangan domestik. Namun tantangan masih besar, pengawasan harus diperkuat, terutama di jalur distribusi dan praktik kong kali kong antara oknum pejabat dan pengusaha nakal ke depan. Publik berharap agar penegakan hukum tidak hanya berhenti di satu kasus, tapi menjadi langkah sistematik untuk membersamai mafia pangan. Dengan begitu, minyak goreng kembali terjangkau dan keadilan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.